Coach Tuchel. Kalau sudah unggul 1-0, jangan main parkir bis, oi. Oke, cek halo semuanya, selamat datang di channel Steka Sport. Di sini kita akan saya akan review soal perempat final dan semifinal FIFA World Cup 2026 ini, oke. Di mana di quarter final dulu ya. Prancis menang 2-0 lawan Maroko, Spanyol menang lawan 2-1 lawan Belgia, Inggris menang 2-1 lawan Norway lewat extra time, dan Argentina menang lawan Swiss 3-1 lewat extra time juga, oke. Di bracket kiri ini normal dan bracket kanan extra time, oke. Jujur, saya cuma nonton yang Argentina lawan Swiss secara full. Oke, sisanya cuma highlights karena memang malam banget gitu. Oke. Tapi ada beberapa highlights sih yang saya pengen highlight, mana Prancis ya Mbappe surprise tapi akhirnya tak gol. Spanyol Mikel Merino lagi-lagi jadi sang juru penyelamat Spanyol. Inggris menang dramatis Brest Bellingham setelah sempat jadi topik hangat di mana Solos enggan ngompar ke Haaland gitu. Sedangkan Argentina dan Swiss itu di mana Argentina menang 3-1, oke. Jujur matchnya tidak terlalu desnat gitu lah gitu. Karena lagi terutama Argentina dan Swiss ya, termasuk Argentina dan Swiss itu juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu excited lah matchnya itu. Gimana? Oke. Di mana matchnya ya itu harus nentuin sampai extra time, like gimana sih itu. Oke. Nah ini saya pengen, oke. Kalau semifinal ada Prancis lawan Spanyol, Inggris lawan Argentina. Nah ini bisa bilang tidak ada lagi namanya tim underdog. Ini posisinya 4 besar semua, 4 besar di FIFA rankings. Jadi ya ekspektasi fans pasti match ini bisa match yang seru kedua-duanya, oke. Dan surprisingly seru, oke. Dimulai dari Prancis Spanyol dulu, oke. Ini mereka ini saling serang. Cuman sama koordinasi Spanyol ini lebih rapi timbang Prancis itu. Prancis itu pengen cepet-cepet pengen nyetak gol, cuman nggak bisa karena defense Spanyol ini sangat rapi gitu. Tapi jadilah mereka kecolongan dengan foulnya Dean terhadap yang Lamine Yamal gitu, dimana Dean nyepak ke pahanya Lamine Yamal sehingga terjadilah penalti gitu. Walaupun sempat diprotes karena terkait handball yang tidak sengaja, tapi itu bukan penyebab penalti. Penaltinya adalah kakinya Dean nyepak secara tidak sengaja sebenarnya. Itu kena Yamal, oke. Surprising yang ngambil adalah Mikel Oyarzabal. Dan Oyarzabal bukan surprising sih. Ya berhasil deliver lah gitu. Oke. 1-0. Dan mereka mulai saling serang. Tapi babak kedua mulai desperate di Prancis mulai desperate. Itu apalagi setelah gol keduanya Pedro Spanyol, which is yang dicetak sama Pedro Porro. Itu skemanya typical tiki-taka banget gitu. Oke. Nah, Spanyol mulai desperate nih, sampai jadilah banyak pelanggaran kartu. Siapa aja yang kartu kuning ya? Rabiot. Siapa lagi terus lagi Mbappe receh amat, tidak perlu banget sih kartu kuning itu. Seriously, nggak perlu kartu kuning Mbappe itu sebenarnya. Ya diganti si Rabia diganti si Kone, Theo Hernandez, Cherki masuk gantiin si Dinana Barcola terlalu egois, Desire Doué gantiin Olise, kalau tahu tukeran ya antara Doué dan Cherki ini. Terus Lacroix gantiin Saliba karena Saliba cedera punggung yang buat Saliba absen 5 bulan.
That's a big blow. Sekarang Prancis harus main tanpa Saliba. Jujur, yang aku bingung Prancis ini adalah dua hal. Satu, di mana backup plannya sekarang? Gitu. Kayak make up langing-langing sampai mereka bikin pagarnya yang sebenarnya nggak perlu gitu. Satu. Kedua, kenapa mereka Deschamps lebih tepatnya tidak mainkan sosok pemain yang namanya N'Golo Kante? Why? Bisalah masukin sekali-sekali. Kenapa? Ini lawan Spanyol, bos. Oke, bisa lah mas mainkan Tchouaméni Rabiot paling match kayak ya Swedia di sini. Tapi ini lawannya Spanyol. Yang Spanyol tengahnya ada Rodri, Luis, Olmo, yang Pedri, dan salah yang dari cadangan. Kante ini punya pengalaman walaupun usia ada 35 gitu. Dia tahu cara ngadepin. Dia ada pengalaman lah sih, pengalamannya ya luar biasa. Dia pernah juara dunia pak sama Prancis tahun 2018 itu. Dia pernah main bareng Kante itu. Kok udah dimainin sama sekali sama Deschamps? I don't get it. Tuh. Ya, they pay the price dan Spanyol lolos ke final. The first final since 2010. 2010 mereka menang dramatis lawan Belanda 1-0. Okay. Lalu kita oper ke Inggris lawan Argentina yang baru saja kelar berapa jam yang lalu, di mana saat video ini dibuat, di mana Argentina menang dramatis berhasil remontada lagi lawan Inggris kali ini dengan 2-1. Jujur babak pertama tidak terlalu exciting amat lah, tapi babak kedua mulai seru gitu, dimana Inggris berhasil nyetak gol duluan lewat Anthony Gordon yang dapatkan assist dari Morgan Rogers. Oke. Kali golnya bagus banget itu. Tapi pada menit 85 Enzo berhasil nyetak gol lewat asisnya Messi. Sebelum 7 menit kemudian Messi asis lagi ke Lautaro Martinez. Berhasil comeback si remontada Argentina. I will say this, pengen ngomong kayak gini ya. Mereka dan Tuchel ini masang siapa sih pasang si Yates Spence di left back ketimbang O'Reilly. Johnston di center back ketimbang si Chalobah atau Dunbar atau Konsa lah itu. Just a big move lah gitu. But I don't get, yang saya nggak paham Inggris ini adalah why you pull on defensive setelah 1-0. Kenapa Tuchel ikut Arteta pas nunggu 1-0? Di mana Konsa masuk gantiin si Gordon, gak salah. Konsa masuk gantiin si Gordon. Beberapa menit kemudian Declan Rice ya diganti sama Nico O'Reilly. Katanya Declan Rice ya cedera. Reece James itu katanya cedera juga, possibly injured. Saya banget diganti sama Dunbar. Make sense? But the question is though, kenapa Anda ganti satu midfielder, satu gelandang, satu striker dengan 2 back? Gak paham lagi aku. I don't get it. Why you park the bus pas ada 1-0? Padahal saya tahu di zaman sekarang, di zaman era sepak bola sekarang, saat mimpin tenggo 1-0 belum tentu aman. Belum tentu. Oke. Argentina itu sebenarnya ya tipikal Argentina, main lambat, tapi pas menjelang akhir pertandingan temponya mulai naik. Mereka mulai naikin tempo permainan, jadi lebih cepat. Kemudian merasa mereka gantiin Paredes dan
Sorry. Aduh, maaf. Paredes dan Tagliafico ganti sama Lautaro dengan Gonzalez. Nah, setelah mulai temponya mulai naik, Argentina mulai ngepres. Molina diganti sama Montilla, De Paul gantiin Simeone, Otamendi gantiin Lisandro Martinez. Tuh. Di situ Argentina mulai ngepres. Ngepres karena Inggris main pakai bus. Entah apa yang dipikirin itu hal lah, I don't get it lah, tau lah. Gitu lah. Harusnya tuh belajar sama Arteta bahwa oke, main pakai bus. Cuman masalahnya parkir bus itu bakal cenderung nyetak gol cepat atau lambat. Terbukti golnya Enzo kena dengan golnya Enzo Fernandez. Voila. Habis ketinggalan 2-1, nggak golnya Lautaro Martinez, panik si Tuchel. Jet Spence sama Johnson diganti sama Toni dan Rashford. Itu murni ya pergantian pemain yang desperate banget itu sama Tuchel. Kenapa? It's too late. Terlambat. The damage been done. Nasi udah jadi bubur. Hasilnya Inggris gugur lagi. Sehingga Inggris harus lawan Perancis di match perebutan tempat 3 lawan Perancis di Hard Rock Stadium di Miami. Oke. Dengan Argentina bakal lawan Spanyol di pertandingan final di MetLife Stadium, New York, New Jersey. East Rutherford, New Jersey, oke. Nah, ini saya juga pengen bikin preview pertandingan tempat 3 Perancis lawan Inggris. Oke. Jujur, it's a 50-50 match lah gitu. Prancis lawan Inggris itu, oke. Tapi somehow saya sedikit ngikutin Prancis. Murni karena memang depannya sangat eksplosif. Olise, Mbappe, Dembele, Due, Barcola ini. Ya, itu sih. Yang the last thing I want to say soal Deschamps ini apa? Mainkan Kante sekali aja. Bodoh amat kalau terserah mau dari bench kayak itu dari mau starting dari awal kayak terserah. Disarankan mainin Mbappe. Mainin Kante sorry. Jadi saya nggunain Prancis di gang 43 yang bakal sangat di Minggu jam 4 pagi, oke, di sana satu malam. Bukan satu malam sih, Sabtu siang malam. Gitu, karena main 11 jam, berarti jam 5 sore di sana. Ya, malam minggu lah gitu. Lalu finalnya Spanyol Argentina di MetLife Stadium di sana jam 3 sore. Oke, 3 sore waktu setempat di New York, di New Jersey malah itu. Sedangkan di sini jam 2 dini hari pada hari Senin. Oke. Jujur, ini bakal seru karena ini finalisima yang tertunda. Oke. Finalisima yang tertunda kesampaian di sini. Oke. Juara Euro 2024 lawan juara Copa America 2024. Temu di final FIFA World Cup. Oke. Spanyol ada plusnya di mana mereka sangat solid. Cuman jangan don't convince itu depannya. Oke, walaupun ada Yamal, masih not convince. Gitu. Argentina nih nahan. Dari segi tempo permainan, mereka lebih lambat. Dari segi tempo permainan. Cuman, pada saat Argentina menaikkan tempo permainan mereka, atau istilahnya mulai main ngepres, boom, bahaya si Argentina nih, oke? But somehow, dan Spanyol sudah hanya kebobolan sekali malah, gitu, hanya kebobolan sekali malah, gitu. Spanyol kebobolan sekali, cuma masalahnya lah mereka pernah seri sama Cabo Verde. Argentina nahan, mereka menang terus. But the problem dengan Argentina adalah
mereka selalu kebobolan di fase gugur. 3-2, 3-2, 3-1, 3-2-1. Kebobolan. Dan kalau saya mereka dengan kebobolan paling banyak malah. Dengan kebobolan 6 gol. 6 gol di fase knockout kali ini, oke? Nah ini yang bisa bilang bisa dieksploitasi sama Spanyol. Itu. Kalau mereka punya defensif yang kuat dan basing bobol ya banyak gol, dah Spanyol bisa juara. Tapi kalau Argentina kok bisa ngepres, bisa mengobrak-abrik pertahanan Spanyol, bahaya Argentina ini, oke? So ya, jujur saya pengen Argentina, but at the same time saya pengen juga Spanyol, so it's a 50-50 match lah kalau bilang, oke? Regardless who win, hopefully this final will be a banger, will be the best, one of the best lah, oke? Sekian dulu untuk review quarter final semifinal sekaligus preview third place match dan final match, oke? Sekian, thank you mas nonton, jangan lupa like, share videonya, belum subscribe, jangan subscribe. Jangan lupa juga ke video lainnya, oke? I'll see you next video and see ya.